Jadi tidak ada yang instan untuk menjadi YouTuber itu. Kita perlu proses, dan seiring berjalannya waktu, sistem itu mungkin ya tidak sama. Banyak kisah dari awal pertama nge-YouTube sampai sekarang itu. Kurun waktu ya hampir 3 tahun. Belum ya, 3 tahun besok Maret tahun 2023 mungkin ya. Kalau dari 2020 saya mulai aktif di YouTube itu. Terus sudah menghasilkan dolar berapa, Kang? Kalau hasil dolar itu tidak banyak, Lur. Cuman kalau total dari pertama sampai sekarang ya 230-an dolar. Makanya Kang mulai santai saja, tidak terlalu terburu-buru berambisi mendapatkan uang yang banyak dari YouTube ini. Karena Kang mulai menyadari, siapa toh Kang mulai ini? Hanya seorang petani desa yang gaptek. Jadinya ya untuk berlari secepat mungkin ya mungkin belum bisa gitu. Bertemu lagi, Lur, di channelnya Tutorial ala Kang Mul. Ini sore hari jam 3 sore, Lur. Sambil ketika kita menikmati suasana alam pedesaan di Sempu Ngebel Ponorogo, sambil mendengarkan nyanyian kambing, yang saatnya jam-jam segini kan saatnya kambingnya makan gitu. Tapi kambingnya tetangga, Kang Mul tidak punya kambing. Saya sebenarnya kayaknya kehabisan ide konten ini, Lur, untuk channel tutorial ini. Loh, kenapa Kang habis ide kontennya? Kan tinggal bicara di depan kamera saja sudah jadi. Ya betul, Lur. Seperti konten Kang Mulai itu, kalau saya memikirkan konten itu sangat mudah untuk channel campur-campur sejenis channelnya Kang Mulai, karena saya mencangkul juga sudah jadi konten. Saya naik motor, motovlog juga jadi konten. Saya lagi dimanapun bisa karena kontennya campur-campur. Nah, setelah itu saya pengen menceritakan kisah saya mulai dari 0 subscriber, dari 0 penghasilan sampai sekarang punya channel 2 aktif dan monet semuanya. Nah, kenapa masih bikin channel lagi? Dan kata-kata dari Kang Mul ini di tutorial ini mungkin ya tidak berguna, tidak begitu bermanfaat lah untuk teman-teman khususnya pemula, karena yang senior-senior saja sudah banyak gitu yang memberikan tutorial dari 0 menjadi YouTuber, dari membuat email dan cara upload video dan cara setting video, tentang SEO, tentang kata kunci, itu semuanya ada. Lah, kenapa Kang Mul kok masih pengen meneruskan channel tutorial ini? Karena ya menurut Kang Mul AE tidak ada yang sia-sia, semua itu perlu perjuangan. Andaikan saja tahun 2020 itu di bulan Februari atau Maret Kang Mulai tidak membuat video dan unggah video, mungkin ya tidak dikenal oleh teman-teman. Dan saya tetap optimis bahwa channel saya nantinya meskipun gado-gado campur-campur yang channelnya Kang Mulai itu, ya tetap berjalan dan bisa sampai di titik monetisasi, yaitu 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Entah itu caranya, entah saling kunjung, saling komentar, like, komen, dan subscribe. Tapi itu kan memang jalannya ya seperti itu. Untuk pemula seperti kita, siapa kalau tidak sama-sama gotong royong dengan teman-teman? Lah mungkin ya karena kurangnya pengalaman, pengetahuan, kurangnya Kang Mulai nonton tutorial di YouTube ya tentang YouTuber pemula. Kang Mulai itu begitu buka channelnya teman-teman sesama pemula yang sesama di bawah 1000, buka, klik, berapa detik langsung like, komen, subscribe, akhirnya banyak yang masuk spam. Nah mungkin ya dari itu juga ya, kadang itu Kang Mulai itu di channel yang
Sudah monet itu kalau subscribe itu sering bendal sendiri. Balik lagi ke tidak subscribe itu kenapa ya tidak tahu. Nah, untuk di sore hari ini kayak santai banget ini lur, obrolannya tidak seperti unggahan saya yang kemarin. Kemarin itu entah habis makan sambel kayaknya itu habis makan sambel, jadi suaranya itu kayak gasnya pol gitu lur, gasnya pol. Ini di gubuk, ini di gudang yang dulunya untuk nyeset karet, dan sekarang kalau malam untuk teman-teman dan anak-anak adik-adik itu sama pingpong, main bola pingpong di sini. Dan ini juga ada tersedia wifi gratis di sini. Nah, bagaimana ya untuk mempertahankan sebuah channel? Kalau kita itu terlalu ambisi, harus bikin konten sebaik mungkin, sebagus mungkin, sebanyak mungkin. Kalau menurut saya, konten yang vlog itu saya pernah ya mengejar, ya inginnya mengejar view penonton biar banyak. Begitu ada mendengar tempat wisata baru dibuka, langsung saya cus datang ke sana. Saya bikin video, memang tanpa konsep. Yang penting itu on kamera, dan on kamera HP. Setelah itu ya keliling gitu aja. Kadang ya bilang gini, ini guys, ada gubuknya, ada warungnya, tempat ngopinya di sini. Itu bisa 1 kali 2 kali. Terus yang menjadi koreksi dari teman-teman saya yang sebagian sudah pensiun, teman-teman saya sudah pensiun dini, sebelum monetisasi sudah pensiun. Bikin video itu intinya saja, jangan bikin panjang-panjang, jangan 20 menit, 15 menit. Kalau cukup 6 menit ya 6 menit, diambil spot yang bagus saja. 8 menit ya 8 menit. Namanya pemula lur, kan dia pengen segera tercapai. Lah kalau kita bikin videonya cuma 6 menit terus ditonton 2 menit, itu membutuhkan waktu berapa bulan, berapa tahun lur. Sedangkan kalau batasnya kita memakai patokan yang 4000 jam tayang dan 1000 subscriber, itu kan harus monetisasi tercapai dalam 1 tahun 12 bulan terakhir. Ya kalau video kita cuma 5 menit, 6 menit terus ditonton teman-teman cuma 2 menit, kan ya terlalu lama. Lah untuk pemula itu ya, kalau menurut Kang Mul ya perbanyak video, perbanyak kuantitas, kualitasnya ya sambil jalan saja lur. Ya kalau kita memikirkan kualitas, wah kameranya HP harus bagus itu Kang. Untuk bisa ditonton di YouTube itu kameranya harus bagus. Kalau kameramu HP Oppo F5 itu ya tidak laku, katanya begitu. Kalau begitu ya tidak ada YouTuber yang langsung sukses, itu tidak ada. Semuanya perlu proses dan belajar lur. Ya kita manfaatkan apa yang kita punya dengan alat seadanya. Saya pun tanpa tripod, tanpa gimbal awalnya juga. Ya cuman memakai HP, terus saya ya bikin video kan ya gimana ya, ya sebisanya lah. Kalau bisa ya tidak terlalu goyang-goyang. Lah untuk judul ya kita bikin, alah kalau kita memang berada di tempat wisata ya namanya apa tempat wisatanya, tidak usah bingung memikirkan kata kunci, meskipun kita kasih kata kunci 1 ambrek, sak truk 2 truk. Kalau video kita itu kita subscribernya aja masih 100, kok suruh tonton 1 juta orang, itu dari mana? Pokoknya ya kita yang wajar aja lah, tidak usah memikirkan terlalu pusing banyak settingan loh. Itu kalau menurut pribadi saya, karena saya ini ya gaptek, tidak begitu paham dengan IT ki apa Pak D, empuh ra kedalur elo-elo ngomong ning dalan ngono kae. Bagaimana ya, tetap semangat toh memanfaatkan HP Android yang kita pegang, dan sekarang sudah bertebaran dimanapun ada signal wifi, dari yang gratis, dari yang berbayar. Tidak ada kata untuk terlambat untuk menjadi YouTuber lur.
Ayo kita berkarya di media sosial ini. Nah, terus bagaimana Kang kalau tidak ada yang nonton? Kita sudah bikin video terus tidak ada yang nonton. Ya kita sebagai pemula, bila ada waktu luang ya, luangkan waktu beberapa menit, beberapa jam. Kita kunjungi channelnya teman-teman untuk saling membantu, ya gotong royong. Ibaratnya kita cari temen yang di bawah 1000 subscriber bisa untuk menonton channel-channel besar, untuk kita juga ikut belajar di sana. Apa materinya? Ibaratnya kita pengen bikin video, caranya bikin video memakai HP, di situ kan ada tutorialnya, di YouTube juga gitu. Yang menjadi pertanyaan itu terkadang itu ya begini, kita membuat video, kita unggah di YouTube, ditonton teman-teman sesama pemula. Nah, sesama pemula itu inginnya cepat, instan, dan segera. Kalau saya like, comment, subscribe di tempatnya si Paijo, harusnya Paijo juga begitu. Nah, akhirnya karena bersamaan saya subscribe channelnya Paijo, Paijo subscribe channelnya saya, akhirnya bubar barisan lur. Sama-sama menggantung di ruangan spam. Subscribernya Kang Mul di Paijo ya menggantung di spam. Subscribernya dia subscribe di channelnya Kang Mul juga di spam. Nah, itu bagaimana caranya untuk mengembalikan? Kalau dari tutorialnya teman-teman yang sudah senior, katanya kalau saya subscribe terus itu unsub otomatis bisa balik ke warna merah lagi subscribernya. Itu ya tiap Paijo unggah itu saya tonton. Sampai kapan ya? Sampai capek. Lah terus kalau Paijo nonton channelnya Kang Mul unggah ya harusnya ya nonton. Itu ya adil. Adil menurutmu Kang? Ora adil, kesel nonton nggone wong-wong. Lah ya seperti itu lur. Jadi tidak ada yang instan untuk menjadi YouTuber itu. Kita perlu proses, dan seiring berjalannya waktu sistem itu mungkin ya tidak sama dari tahun berapa. Kalau Kang Mul memulai uploadnya tahun 2020, entah Maret atau Februari itu peraturannya ya tidak begitu paham sih Kang Mul. Yang penting saya itu untuk lagu tidak memakai lagu-lagu dari yang di luar YouTube Studio, dari Chrome itu download di situ. Kalau ada video Kang Mul yang kena klaim hak cipta, copyright, itu langsung saya hapus. Saya edit lagi, mentahannya saya edit lagi, saya ganti backsoundnya. Itu untuk menghindari saat peninjauan menjelang monetisasi. Sebenarnya itu kalau kita bisa banyak menguraikan, banyak kisah dari awal pertama nge-YouTube sampai sekarang itu, kurun waktu ya hampir 3 tahun. Belum ya, 3 tahun besok Maret tahun 2023 mungkin ya. Kalau dari 2020 saya mulai aktif di YouTube itu. Terus sudah menghasilkan dolar berapa Kang? Kalau hasil dolar itu tidak banyak lur. Cuman kalau total dari pertama sampai sekarang ya 230-an dolar. Makanya Kang Mul santai saja, tidak terlalu terburu-buru berambisi mendapatkan uang yang banyak dari YouTube ini. Karena Kang Mul menyadari siapa toh Kang Mul ini hanya seorang petani desa yang gaptek. Jadinya ya untuk berlari secepat mungkin ya mungkin belum bisa gitu. Kalau dibanding-bandingkan dengan channel-channel yang lain, mungkin baru beberapa bulan sudah monet, sudah menghasilkan jutaan. Kita itu beda niche konten, juga beda karakter, tidak bisa disamakan. Yang penting itu kita tetap semangat belajar untuk menggali potensi diri dan memanfaatkan HP Android yang kita pegang. Tidak terlalu berambisi dengan penghasilan lur. Jujur ya,
ini channelnya Kang Mul AE dan Durian Ngebel itu mendapatkan hasil sedikit, langsung saya pesankan kaos ya sekalian untuk promosi lur. Yang pertama itu kaos channel bernama Kang Mul AE, dan kaos juga mereknya ada tulisan Durian Ngebel Ponorogo. Bagaimanapun sebagai YouTuber pemula, kalau sudah kita awali untuk menjadi YouTuber, ya kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan sampai kapan ya? Ya sampai kita capek. Kalau kita capek ya tidak membuat video. Berhenti beberapa hari, beberapa. Kalau bisa ya jangan berbulan-bulan. Nah, suatu video itu beda orang ya beda cara mengambil intisarinya dari sebuah video. Ki omonganmu ngelantur atau Pak Dewis. Jane sirmu sing arep omong ya apa? Ya sudah terlalu banyak lur yang diobrolkan, dan sekian dulu dari Kang Mul. Terima kasih sebagai YouTuber pemula. Mari kita bersemangat membuat konten, kalau bisa sebagus mungkin dan bermanfaat bagi penonton. Dan kita tidak boleh saling curiga sesama YouTuber pemula, meskipun ada yang entah disengaja atau tidak, ada yang unsub, biarkan saja. Yang penting kita tetap positif. Masih banyak teman-teman yang lain yang mendukung kita dengan ikhlas, asalkan kita bersabar dan terus mengikuti prosesnya sebagai YouTuber pemula, dan jangan terlalu berambisi pada hasil uang, maksudnya dolar ataupun rupiah. Dan sekian dari Kang Mul, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Matur suwun lur.